Hai Just Friend, welcome back to The B Podcast, tempat ngobrol santai tapi tetap berbobot pastinya. Betul banget, dan hari ini spesial. Kita akan mengundang sosok yang baru saja bergabung dengan sekolah kita, tapi sudah membawa semangat baru untuk kita semua. Beliau ini adalah pemimpin yang sekarang menjadi bagian dari keluarga besar sekolah kita, yaitu keluarga SMA Negeri 9 Tasikmalaya. Kita sambut Bapak Kepala Sekolah kita yang paling tercinta, Bapak Asep Hasanuddin, SPD MPD. Assalamualaikum Bapak, selamat datang. Waalaikumsalam. Hai. Gimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah ya, baik-baik saja. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik Pak. Pertama-tama kami mau bilang selamat datang di sekolah kami. Rasanya senang banget akhirnya bisa duduk santai ngobrol bareng Bapak. Iya Pak, biasanya kan kita tuh sering banget ngeliat Bapak tuh sibuk dari kegiatan satu kegiatan lainnya. Jadi ini tuh benar-benar momen yang paling langka banget sih buat kita gitu ya. Bisa bertemu secara langsung dan ngobrol sama Bapak. Ya, nah Pak, karena Bapak adalah kepala sekolah baru di sini, boleh diceritain nggak apa perasaan Bapak saat pertama kali resmi menjadi kepala sekolah SMA Negeri 9 Tasikmalaya ini? Ya, terima kasih ya. Yang pertama yaitu terima kasih telah mengundang Bapak di acara podcast ini. Tentunya podcast akan sangat bermanfaat. Mengenai pertanyaan tadi, surprise karena waktu dilantik sama Pak Gubernur di Gedung Sate itu, ketika disebut satu-satu gitu ya, Bapak perhatiin, kok Garut sudah penuh, nama Bapak belum disebut. Padahal kan konsep mutasi Pak Gubernur kita itu kan diharapkan kepala sekolah bisa kembali ke tempat asal ya. Tapi itu ya, pas kabupaten disebutkan juga nggak ada nama Bapak, tiba-tiba di 9 gitu ya. Surprise gitu ya buat Bapak. Walaupun sebenarnya pertanyaan juga, karena ternyata setelah di ini untuk kepala SMA itu hanya Bapak yang belum termutasikan ke daerah asal gitu ya. Malah Lebih jauh. iya. Kalau secara jarak emang nambah lah sekitar 30 menit gitu ya dari tempat tinggal. Tapi ya karena sih pada dasarnya Bapak bukan orang yang apa sih ngotot masalah penugasan itu pengen di mana gitu ya. Karena pada dasarnya dimanapun sih sebenarnya kita siap-siap saja. Iya. Apalagi sebenarnya dulu Bapak kan punya pengalaman yang jauh ketika pertama kali ditugaskan. Bapak malah ditugaskan di Bima. Tahu Bima deh? Bima Putra Nusantara. Itu bukan bukan. tempatnya. Di Nusa Tenggara Barat. Jauh banget di Nusa Tenggara Barat. Oh, kota. Kirain yang di sini, yang belakang sana. Itu Bina. Oh ya, Bina. Itu Bina, Ya, bukan salah Bima. maaf. Ya, jadi ketika ya ada mutasi dari kabupaten ke kota, prinsipnya sih nggak begitu masalah, malah senang saja walaupun ada beberapa pertanyaan, kenapa ke 9 nggak ke 8? Karena dulu Bapak pernah PLT di 8 gitu ya. Ya, tapi semuanya kalau masalah itu ya pastilah ada campur tangan di atas ya. Jadi ya kita terima surprise gitu ya ke 9 Indian gitu ya. Yang sebenarnya dari dulu juga ketika ditempatkan di Kabupaten Tasik, Bapak nggak terlalu bagaimana gitu ya. Karena sebenarnya Bapak juga ada turunan Tasiknya gitu ya. Jadi orang tua bapaknya Bapak itu orang Tasik. Oh iya. Ini ya. Nah, kemudian Pak, kita juga penasaran nih, Bapak tuh mulai berkarir menjadi kepala sekolah itu sejak tahun berapa, dan mungkin Bapak juga bisa menceritakan sedikit perjalanan karir Bapak yang sampai akhirnya Bapak tadi dari ditugaskan pertama kali di Bima, terus akhirnya sekarang Bapak ditugaskan sampai di SMA Negeri 9 ini. Iya. Kalau ke masa lalu ketika berkarir di guru itu ya, dulu kan Bapak masuk ke perguruan tinggi itu memang yang khusus gitu ya.
Jadi program khusus, program dari Bank Dunia yang waktu itu mensurvei bahwa hasil pembelajaran MIPA antara anak-anak Jawa dan anak luar Jawa itu jomplang. Iya. Sehingga Bank Dunia dan pemerintah Indonesia sepakat untuk membuat program guru MIPA yang siap ditempatkan di seluruh Indonesia. Oh, Jadi iya, dulu iya. Bapak pernah cerita kemarin ya sama Ibu Neneng itu bareng, cuma beda jurusan. Kebetulan kalau Bapak itu di Bima, kalau Bu Neneng itu masih di Jawa Barat waktu itu ya. Bapak mengikuti saja ya, karena waktu itu juga masih muda, masih idealis, jadi tempatkan minat saja, ya semangat saja. Gitu ya. Masih Muda sampai masih ya muda. sampai pada Masih akhirnya bersemangat. yang dulu tuh katanya itu ikatan dinas. Kalau ikatan dinas itu rumusnya 2N+1. Jadi kalau kita ikatan dinas 3 tahun, maka harus ditempatkannya itu sekitar 7 tahun baru boleh mutasi. Tapi waktu itu pemerintah setempat itu nggak ngizinin untuk kita balik lagi waktu itu gitu. Sampai ada regulasi baru yaitu desentralisasi. Nah, ketika itu maka keran mutasi itu mulai dibuka. Tapi gitu tadi kembali ya. Jadi Bapak itu bukan yang sifatnya ngotot pengen gitu-gitu, tapi berusaha tetap. Tapi kalau hasilnya ya diserahkan sama Tuhan. Proses Bapak mutasi ke Jawa Barat itu lama, sampai 2 tahun gitu ya. Lama juga ya. Lama ya. 2 tahun. 2 tahun. Baru di ACC ya masuklah di SMA 2 Garut. Oh, ke Garut dulu. Ya, SMA 2 Garut. Dan dari sana ya biasalah melaksanakan tugas. Kalau secara karir ya pasti ada peningkatan ya, dari guru ke Wakasek, kemudian ikut seleksi kepala sekolah dan dinyatakan lulus, dan penempatan pertamanya di Kabupaten Tasik pada tahun 2022 lalu 2022. di SMA Negeri Jamanis. Oh, Oh, iya. Jamanis. Kenal Jamanis? Tahu, tapi Sekolah yang sekolahnya. baru ya kalau nggak salah. Sekolah baru ya. Ya. Jadi pas Bapak datang ke sana, wah seru banget aja. Pokoknya sekolahnya itu lahannya luas, Ya, tapi ilalangnya masih ya. segini-segini. Karena Ya. letaknya di cukup Cukup dekat-dekat. menjorok. Ya. Sebenarnya kalau dari jalan nasional tuh dekat ya, Ya. paling 2 menitan. Tapi habis itu masuk jalan desa, masuk ke daerah perkebunan. Jadi dari hingar-bingar jalan raya, masuk sepi gitu. Ya, dari jalan gede ke jalan kecil. Iya. Ya, baik. Nah, ya selama menjadi kepala sekolah, apalagi berpindah tempat tugas gitu, pasti ada tantangan yang cukup berat ya bagi Bapak. Nah, boleh nggak Just Friend ini mau dengar gitu, tantangan berat Bapak selama Bapak menjadi kepala sekolah? Oke. Seperti tadi katakan, tugas pertama Bapak kan sebagai kepala sekolah di SMA Jamanis, Iya. sama baru ya. Ya. Jadi memang tantangannya berbeda dengan sekolah yang sudah lama. Kalau sekolah baru itu memang dari segi sarpa saja masih kurang. Ya. Seperti tadi Bapak cerita ketika pertama datang, aduh seru banget gitu ya ini sekolah. Harus memulai dari mana gitu ya. Ya, jadi Ya akhirnya sih kita dengan tim manajemen sepakat membenahi sedikit demi sedikit gitu ya. Jadi mulai dengan pembuatan pagarnya juga dari bambu, Oh, karena belum ada benteng gitu ya. ya, sederhana ya. Bahkan orang bilangnya pagar kandang sapi gitu. Parah banget sih. Tapi Parah banget sih. Bapak pikirkan sekolah harus jelas ya. 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 Jadi walaupun itu pagar bambu tapi jelas, oh ini wilayahnya seperti itu. Ya. Dari pertama pemahaman tentang lokasi itu ya dimulailah program-program gitu ya, karena kebetulan juga sejalan dengan program pemerintah, lalu dapat bantuan, dapat TAK pada tahun 2023 gitu ya. Alhamdulillah. Dan ya kalau boleh dibilang suatu apresiasi, SMA Jamanis termasuk sekolah dengan pengelolaan DAK terbaik sejauh barat. Oh, yes. Itu, ya. Keren banget. keren banget Ya. ya. Sekolah kecil gitu ya. Dan sekarang sih perkembangannya alhamdulillah, karena animo masyarakat untuk menyekolahkan ke SMA Jamanis itu cukup tinggi. Ya. Ketika pertama Bapak datang itu hanya 4 rombel.
4 4 rombel, rombel. 4 kelas. Iya, Iya, 4 4 kelas. rombel. 4 Dikit kelas. banget. Oh, dikit banget. Kita aja 9. Iya, kita 9. Itu dari seluruhan. Oh. Kelas 10, 11, 12 itu hanya 4 rombel karena memang Kukira tuh soal kelas 10 doang, 4 gitu ya. Enggak, ternyata enggak. Dikit banget ya. dikit Iya. banget. Tapi ya dengan kerja keras gitu, jadi setiap tahun ajaran baru ya kita berhasil nambah 2 kelas gitu. Sampai terakhir ketika kemarin ditinggalkan itu sampai zaman ini sudah 14 rombel. Wow, keren banget. Lumayan ya peningkatannya Lumayan ya selama peningkatannya dari Bapak 4 menjadi di gitu sana. ya. Dan sebenarnya satu keuntungan di sekolah yang baru tumbuh itu, maka apapun kemajuan itu terlihat jelas. Dan itu dibuktikan dengan rapot pendidikan. Ketika pertama kali Bapak datang, rapot pendidikannya wah nggak jelas gitu ya. Iya. Nggak jelas. Lalu tahun pertama Bapak di sana, ya diadakan pengkondisian segala macam. Alhamdulillah tahun berikutnya tuh mendapatkan boskin gitu ya. Karena rapat pendidikan menunjukkan bahwa terjadi peningkatan yang luar biasa di bidang numerasi bahkan. Oh, Sampai Numerasi, peningkatannya itu 500%. Wow, gila peningkatannya. terima kasih. Sepertinya wow gitu ya. Iya. Padahal sebenarnya begini, karena kan dasarnya itu rendah sekali, Ya. Iya. tiba-tiba begitu naik segitu ya 500% Ya, gitu. pasti. Langsung Iya. melonjak. Tinggi sekali itu. Padahal kalau dilihat nilainya tidak sebagus sekolah-sekolah yang sudah mapan gitu ya. Ya. Tapi karena ada pergerakan itu, Ya, Ya, itu. langsung Iya. Dari melesat tinggi. tinggi langsung tinggi gitu. Ya. dan tahun ini juga alhamdulillah dapat lagi boskin karena tahun ini tuh hampir semua kriterianya naik dapat boskin. Ya alhamdulillah sebenarnya kalau buat Jamanis itu menjadi sebuah nilai tambah. Oh ya, bagus. Keren banget ya Bapak. Iya, keren Bapak banget sangat ya dari kayak mengubah. yang awal-awalnya cuman 4 rombel doang Menjadi jadi meningkat 14 itu kan wah Dari yang 10 tadinya kelas rendah ya. menjadi 500% kan. Betul, Hebat itu banget. benar-benar sangat-sangat Iya. wow. Itu keuntungannya sekolah yang sedang tumbuh gitu ya. Oh iya. Dan satu lagi mungkin ya yang perlu disampaikan bahwa selama Bapak jadi kepala desa Majamanis, alhamdulillah sama Jamanis mendapatkan Bupati Award. Bupati Award. Banyak banget ya Iya, peningkatannya banget ya. ya peningkatannya dari Keren. Iya, jadi waktu itu kriterianya layang santika, jadi kepeloporan di bidang kepemudaan dan olahraga. iya. Iya. Baik, Baik, Pak. selain Selain tantangan, pasti tadi seperti tadi Pasti ada pengalaman yang berkesan ya. juga ya Pak. Nah, boleh gak diceritain Pak momen atau pengalaman yang paling mengharukan selama Bapak memimpin sekolah? Ya, tentu saja setiap kali kita menjalani sesuatu pasti ada kesan gitu ya. Kalau di zaman ini seperti tadi itu ya, jadi kesannya itu pertama ada tantangan yang cukup besar. Sebagai sekolah yang sedang bertumbuh, masalahnya tidak hanya karena kurangnya sapras ya, tapi kondisi internal juga waktu itu memang sedang tidak baik-baik saja gitu ya. Iya. Jadi itu sebenarnya tantangan tersendiri sehingga Bapak harus berpikir berkali-kali, berdiskusi sama teman-teman bagaimana sebenarnya masalah internal ini bisa ada jalan keluarnya Ya. gitu ya. Tapi alhamdulillah setelah bertambah waktu kondisi itu alhamdulillah bisa Teratasi. Iya. jadi kalau yang dulu masih ada sempat blok-blokaan gitu Ya. ya, baik di antara guru ataupun antara guru dengan tata usaha. Ya. Tapi seiring Bapak bekerja di sana, hal itu tidak tampak gitu sehingga tidak menghambat untuk menjalankan misi-misi sekolah itu. Oh ya. Iya gitu. Wah, mungkin dari tadi kita ngobrol terus minum Pak boleh? Boleh, Boleh, boleh. Pak, minum Makasih dulu ya. 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 Biar- Air apa nih? Air putih, Pak. Air putih sih. Air. Kita masih belum ada apa-apa di sini. Maaf ya Pak, cuma Masih. dikasih air putih Makasih. Masih dirintis ya. doang. Ya. Nah, Baru ngomong-ngomong awal-awal. terakhir Bapak tadi menyebutkan visi misi, kita dan para Jaspen boleh dengar gak visi misi Bapak untuk SMA 9? 9. Ini itu apa gitu? Ya sebenarnya seperti tadi ya, karena kan tadi Bapak cerita bahwa
kemarin terakhir juga, walaupun secara dinas tugas Bapak sudah di sini, tapi ada yang harus diselesaikan di Jamenis terkait itu imbas dari Boskin yang kedua itu. Oh, iya. Karena sekolah penerima Boskin itu harus mengikuti pelatihan PM ya, pembelajaran mendalam, dan kemarin itu bagian akhirnya. Jadi kegiatan in service 2 mengenai visi misi, ya sebenarnya kalau misinya itu ya tentu saja sih secara umum ingin membuat ingin memajukan Naintas ini lebih ke atas lagi Ya, gitu ya. amin. Ya, gitu. Tapi itu semua memang harus bermula dari analisis yang menyeluruh ya. Sehingga nanti kita bisa melihat bagian mana yang bisa ditingkatkan lebih dulu, bagian mana. Oh, Ya. Nah, tadi kan kata Bapak ada blok-blokan antara guru terus atau guru sama tata usaha. Nah, tips Bapak untuk menyatukannya itu bagaimana? Ya itu sih sering mengadakan kegiatan bersama. Sering Kebersamaan mengadakan gitu kegiatan bersama yang mencoba menginikan saja. Jadi kalaupun ada tugas, Bapak sengaja mengelompokkan dicampur gitu. Oh, ya. Kalau dalam suatu kegiatan seksi ini ada gurunya, ada TU-nya, TU-nya. Jadi Oh, semua jadi bisa dicampur, Ya, berbaur bisa ya. blend biar gitu. bersatu lah gitu. Jadi antara keterikatan hati dan hatinya tuh biar dekat banget. Iya gitu ya, Iya. biar tidak ada Ya, kesalahpahaman. ya, betul sekali. Nah, untuk kami nih yang masih belajar tentang leadership, apa sih tips Bapak dalam memimpin sekolah agar tetap harmonis dan berjalan dengan baik? Ya, yang pertama sih menganalisis kondisi yang sebenarnya seperti apa. Ya. Langkah kedua, banyak mendengar. Banyak mendengar ya, sehingga diharapkan nanti kebijakan-kebijakan yang diambil itu dapat mengakomodir yaitu masukan-masukan tadi. Jadi berusaha menyatukan antara apa yang Bapak dengar dari teman-teman semuanya dan regulasi yang ada tentunya. Iya, iya. Oh, ya. Sebelum lanjut nih Pak, kami juga pengen tahu nih, biar makin dekat ya sama warga sekolah gitu ya. Nah, Bapak sebenarnya- sebenarnya tuh aslinya dari mana? Kan dari Bapak cerita Bapak ada di Bima, terus ada di Garut, ada di Bandung. Kan kita jadi bingung ya Iya. pemikirannya. Bapak ini sebenarnya aslinya dari mana gitu? Soalnya Bapak banyak banget menyebutkan nama kota gitu. Ya, awalnya sebenarnya dari orang tua Bapak yang orang Tasik ini ya. Iya. Bapak saat itu kerjanya di PJK. Kalau PJK. sekarang itu KAI. Oh, Oh, KAI. KAI. Oh, iya. Dalam satu proyek ada proyek di Garut, ketemu sama saya gitu. Oh, gitu ya. Gitu ya, lucu banget. Akhirnya Bapak dan Bapak kerjanya kan di Bandung, pindah Ya. ke Bandung, jadi lahir di Bandung. Oh, jadi ya ayahnya orang Tasik, ibunya orang Garut, lahirnya di Bandung. Iya. Jadi Sampai usia sekolah, karena waktu itu Bapak sudah pensiun, hanya kembali ke Garut. Jadi Bapak menghabiskan waktu kecil sampai remaja itu di Garut. Oh, di Garut. iya. Baru ketika Garut kuliah Pindah kembali lagi. ke Bandung. udah Oh, ke Bandung lagi. ke Bandung Iya. lagi. Selesai kuliah kan langsung tugas ke Bima. Ya, jalan-jalan ya. Ya, Iya jalan-jalan ya. sebenarnya. Jadi hidupnya tuh jadi ke sini, ke sana, ke sini, ke sana gitu. Kalau di Iya. jalan. Ya. Nah, boleh. Jadi sekarang Bapak boleh menyampaikan pesan untuk seluruh siswa dan siswi di SMA Negeri 9 ini. Oke. Boleh. Karena tentu saja Bapak baru ya. Tapi walaupun baru, harapan Bapak sebagai pemimpin tentunya menginginkan bahwa anak-anak Naintas itu selain punya kemampuan secara akademik yang baik, tapi juga punya karakter yang baik pula. Sekarang kan miris sekali ya, apalagi dihubungan dengan besok itu perayaan Hari Guru. Iya, Nah, hari iya, guru benar, ya. keluarga. Jadi Besok. sebenarnya tahun ini perayaan Hari Guru itu akan sangat berarti buat kami sebagai guru-guru, terutama karena beberapa kejadian yang viral. Ya. Oh, Viral. ya.
kasus Banyak, yang Banyak SMA banget. Ya. di sana gitu ya, yang anaknya tidak terima karena Ya, ditampar. ya, Oh iya. Dan Gitu. peristiwa-peristiwa sejenis kan terus saja ada gitu. Jadi cukup miris sekali. Jadi memang pesan Bapak untuk anak-anak Naintas mudah-mudahan setelah lulus itu selain punya kemampuan akademik yang bagus, juga punya karakter yang bagus juga. Ya, Iya, amin ya, Jadi, amin. Tidak cengeng lah kalau misalnya ditegur di apa sama Bapak Ibu gurunya, ya terima saja karena pastinya teguran itu atau tindakan pendisiplinan itu punya dasar. Ya. Jadi Punya tidak dasar. semena-mena guru pengen menghukum, tapi karena Ya. pasti ada latar Kan, belakang. iya ada permasalahan belakang itu apa? Iya, gitu ya. Gak ada asap kalau gak ada api. Iya, betul ya. Kan? Nah, kan tadi Bapak ngomongin tentang Hari Guru ya katanya. Ada nggak sih pesan khusus Bapak untuk Hari Guru besok gitu? Apa? Ya. Ya, Untuk guru-guru. yang pertama memang Bapak mengucapkan pada seluruh guru dimanapun gitu ya, selamat merayakan Hari Guru Nasional. Mudah-mudahan segala apa yang sudah Bapak Ibu guru berikan buat anak-anak itu mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khusus pada guru-guru Naintas gitu ya, Ya. ya lebih semangat lagi, lebih banyak berdiskusi lah untuk menyelesaikan masalah-masalah terutama yang berkaitan dengan sekolah ini. Ya, baik. Sebelum kita tutup nih, apakah Bapak ada pesan dan kesan pribadi. dan gimana perasaannya setelah diundang ke Big Podcast ini nih? Soalnya kan pertama Pertama kali ya. kali ya Bapak. Ya, Iya. Bapak Diundang. Kesannya sih excited sekali ya, karena memang Bapak juga jarang sih ada acara podcast gini. Bapak sangat apresiatif ya bahwa anak-anak Naintas mau lebih maju ya. Iya. Salah satunya ya dengan mengadakan Di podcast. Bijas ini ya. Iya. Mudah-mudahan semakin makin menarik sehingga nanti banyak pengikutnya. Iya, amin. Tapi maaf ya Pak, ini kita ruangannya masih terbatas Oh, gitu iya. ya. Masih Ya. kita bercampur-campur lah dengan Tentu Dengan sih tanggung jawab Bapak ruangan juga yang nantinya lain. ya. Iya. Mudah-mudahan bisa menata lebih ini lagi Amin. sehingga Amin. Bijas bisa punya Punya ruangan sih. arena yang lebih inilah lebih nyaman, proper bisa lah ya. ditata. Tapi nggak apa-apa ya. Ya, Gak bisa apa-apa. Campur-campur gini Ya, juga nggak apa-apa. itu menunjukkan bahwa kalian bisa bekerja sama dengan siapa. Yeay. Nah, mungkin itu saja Just Friend yang bisa kami obrolkan. Sayangnya kita harus pamit ya karena kita udah lama juga ya Udah lama ya ngobrolnya. kita ngobrol sama Sama Pak Asep. Bapak. Seru banget ya. Seru banget. Ini seru banget. Oh my god. Ya, dari kita Excited. ngobrolin perjuangan Pak Asep ini sampai Pak Asep memajukan sekolah SMA 1 Jamanis ya. dari Keren banget. Banyak banget ya perjuangannya Pak Asep Iya. ini. Semoga Pak Asep di sekolah ini bisa menjadi lebih lagi. baik Iya. lagi. Dan Amin. Pak Asep juga tidak bisa berdiri sendiri, pasti butuh bantuan dari pihak manapun, baik dari yang ada di sekolah ya. Iya, udah pasti jadi kewajiban warga sekolah lah Iya, dari untuk membantu Pak Asep ini berdiri. Baik Just Friend, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan setelah mengobrol asik dengan Bapak Asep. Kami ucapkan kembali wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Bye.